Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Nabi SAW berkata kasar dengan menyebutkan, dengan menggelari suatu kaum dengan anjing-anjing neraka? Berkaitan ini tentu kita harus memahaminya secara utuh. Memang benar ada perkataan ini, namun jangan kita memahami satu hadis langsung kita ambil kesimpulannya, karena ini bisa kita lihat berdasarkan dalil-dalil yang lain juga. Benar memang Nabi SAW pernah menyebutkan anjing-anjing neraka terhadap suatu kaum. Tapi apakah itu perkataan kasar? Nanti dulu. Ini yang harus kita dalami. Karena sejatinya bahwa Nabi SAW adalah seorang pribadi yang lembut. Karena akhlak yang lembut, perkataan yang lembut, itu adalah tolak ukur daripada sempurnanya keimanan seseorang. Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan bahwa inna min akmalil mu'minina imana ahsanahum khuluqan wal tafahum bil ahli. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lemah lembut dengan istrinya. Ini salah satu tolak ukur dari bagaimana kita menyebutkan mukmin yang paling sempurna imannya. Dan lemah lembut seseorang, baik budi pekertinya, itu merupakan juga yang disebutkan Nabi SAW, orang yang akan diharamkan masuk neraka. Jadi pernah disebutkan Nabi SAW, ini dari riwayatnya Abdullah bin Amru dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya diharamkan masuk ke neraka bagi setiap orang yang lemah lembut, halus perkataannya, akrab dan mulia budi pekertinya. Ini ada di Sahih Ibnu Hibban 469. Lalu jika lemah lembut tadi, halus perkataan, ini merupakan salah satu daripada kebaikan dalam seorang pribadi muslim, tolak ukur kesempurnaan keimanannya. Bagaimana mungkin Nabi SAW disebutkan berkata kasar dengan menyebutkan sebuah kaum dengan gelar anjing neraka? Bahwa kita akui bahwa ada hadis-hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah menyebutkan suatu kaum dengan sebutan anjing-anjing neraka. Namun apakah itu perkataan kasar? Kita lihat dulu hadis-hadisnya. Tadi sudah disebutkan bahwa kita harus mengambil kesimpulan itu tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh ambil dari satu hadis kita langsung simpulkan sebelum kita mendapatkan lengkap informasi yang dimaksud. Bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan anjing-anjing neraka itu adalah terhadap kelompok ataupun kaum Khawarij. Ini ada disebutkan dari riwayatnya Abu Humamah. Ketika ia masuk dari ke suatu daerah, yaitu di Damaskus, ia melihat kepala-kepala dipasang. Ia berkata, anjing-anjing neraka. Dan ia ulangi 3 kali perkataan anjing-anjing neraka itu. Seburuk-buruk korban yang dibunuh di bawah kolong langit dan sebaik-baik korban yang dibunuh di bawah kolong langit adalah orang-orang yang mereka bunuh. Ia menangis, kemudian seseorang mendekatinya lalu bertanya, yang kamu katakan itu pendapatmu
atau kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Abu Umamah pun berkata, sesungguhnya kalau sempat dia berkata dari pendapatnya, aku itu termasuk orang yang gegabah, gitulah katanya. Jadi bagaimana aku mengucapkannya dengan penglihataanku sendiri? Lalu dia pun berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Orang itu bertanya, lalu apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, karena mereka murtad dari Islam, mereka itulah orang-orang yang bercerai-berai dan menjadikan agama mereka sebagai golongan-golongan. Ini satu riwayat dari Abu Umamah. Dan ini ada juga disebutkan tidak hanya di Musnad Ahmad, ada juga di Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan dari riwayat lain juga ada disebutkan, yaitu dari Abdullah bin Abu Aufa. Ketika itu dia udah memang nggak bisa melihat lagi. Lalu Said bin Jumhan menemuinya. Ia mengucapkan salam dan ia bertanya, siapakah Anda? Lalu Said bin Jumhan menjawab, aku adalah Said bin Jumhan. Ia bertanya lagi, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu? Lalu ia menjawab, ia telah dibunuh oleh kelompok Az-Zariqah. Ia pun berkata, semoga Allah melaknati jamaah Al-Azariqah. Semoga Allah melaknati jamaah Al-Azariqah. Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami bahwa mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Saya bertanya, apakah hanya jamaah Al-Azariqah atau semua kaum Khawarij? Ia menjawab, ya benar, semua kaum Khawarij. Lalu Said bin Jumhan berkata, sesungguhnya para penguasa tengah menjalimi rakyat, berbuat tidak adil kepada mereka. Lalu Abdullah bin Awfah menggandeng tangan Said bin Jumhan, menggenggamnya sangat erat, lalu sambil berkata, duhai celaka kamu, hai Ibnu Jumhan, hendaklah kamu selalu bersama as-sawadil jaham. Artinya hidup berjamaah dengan kaum muslimin. Hendaklah kamu, diulangi lagi sama beliau, hendaklah kamu bersama as-sawadil ajam. Jika penguasa mendengar sesuatu darimu, maka datangilah, beritahulah dia dari apa-apa yang kamu ketahui hingga dia menerimanya. Jika ia tidak, maka tinggalkanlah, dan kamu tidak lebih tahu daripada dia. Ini disebutkan di Musnad Ahmad. Jadi benar memang perkataan gelar anjing-anjing neraka itu pernah disebutkan Nabi SAW atas suatu kaum, yaitu kaum Khawarij. Siapa mereka? Mereka lah yang disebutkan sahabat tadi, bahwa mereka keluar dari Islam, menjadikan agama-agama sebagai golongan-golongan. Namun, apakah perkataan anjing-anjing neraka itu adalah perkataan kasar? Bukan. Kenapa kita sebutkan bukan? Karena anjing-anjing neraka itu adalah benar adanya. Dan itu bukan perumpamaan, dan itu bukan makian, tapi itu adalah memang kelompok orang-orang yang akan diubah menjadi anjing-anjing di neraka. Ada orang-orang yang akan dirubah menjadi anjing-anjing neraka karena perbuatan mereka. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan hal itu adalah sebutan bagi mereka nanti untuk di neraka, bahwa mereka adalah termasuk orang-orang yang akan diubah menjadi anjing-anjing di neraka. Adanya anjing-anjing neraka ini bisa kita lihat dalam hadis yang menyebutkan bagaimana
tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebuah hadis, ini dari riwayatnya Abu Hurairah, ada di Sahih Al Bukhari di nomor hadis 3101. Beliau bersabda bahwa Nabi Ibrahim itu bertemu ayahnya Azar pada hari kiamat. Ketika itu wajah Azar ada debu hitam. Lalu Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu agar engkau tidak menentang aku?" Bapaknya berkata, "Hari ini aku tidak akan menentangmu." Kemudian Ibrahim berkata, "Wahai Rabb, engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari berbangkit. Lalu kehinaan apa lagi yang lebih hina daripada keberadaan bapakku yang jauh daripada aku?" Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir." Lalu dikatakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kakimu?" Maka seketika Ibrahim melihat ternyata ada seekor anjing hutan yang kotor. Maka anjing itu diambilnya kakinya lalu dibuangnya ke neraka. Anjing ini dalam hadis ini menyebutkan bahwa orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, mereka dirubah Allah menjadi anjing, dan mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Sampai seketika Nabi Ibrahim itu langsung membuang dan masukkannya ke neraka. Dan bukan hanya hewan anjing saja yang ada ketika di neraka, banyak lagi. Ada semut yang berwajah manusia, karena dia termasuk orang yang sombong ketika di dunia. Maka ketika di hari kiamat mereka akan dirubah Allah menjadi semut, tapi berwajah manusia. Kenapa? Karena sombongnya. Lalu ada juga yang berhidung seperti belalai gajah. Jadi manusia hidungnya itu panjang seperti belalai gajah. Kenapa? Karena mereka berbohong. Dan bahkan yang hidung berbohong ini disebutkan dalam Al-Quran sendiri, dalam ayat ke-16 di surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kelak akan kami beri dia tanda di belalainya. Lalu ada juga yang manusia berkepala keledai, karena mereka mendahului imam dalam sholat. Mereka bangkit dari sujud itu duluan, kepalanya bangkit. Maka ketika di akhirat mereka itu akan diubah kepalanya menjadi keledai. Ada yang berubah menjadi kera, ada yang berubah menjadi babi. Dan ini udah dituliskan dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat. Silahkan jika ada yang memiliki, silahkan download. Bisa di download, di klik aja buku Jejak Perjalanan Akhirat di Google. Atau bisa aja langsung klik di website Hikmah 313. Insya Allah ada, gratis. Jadi apa yang bisa kita tarik dari sini? Benar bahwa perkataan bahwa anjing-anjing neraka itu pernah disebutkan Nabi SAW untuk suatu kaum, yaitu kaum Khawarij. Namun itu bukanlah perkataan kasar, tapi itu adalah perkataan yang sebenarnya, yang menyebutkan bahwa kelompok itu, kaum itu akan menjadi anjing-anjing neraka ketika nanti di hari kiamat. Jadi bukan perkataan kasar, bukan. Jadi itu mungkin bisa menjawab tentang tuduhan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW berkata kasar ketika menyebutkan menggelari suatu kaum, padahal jauh sekali dari itu.
Karena Nabi SAW adalah seorang yang paling lembut bahasanya, halus perkataannya.